Setelah susah payah mencari di berbagai pelosok, akhirnya orang yang disuruh untuk menemukan buah rambutan berhasil mendapatkannya. Raffiski rela membayar mahal untuk 5 biji rambutan yang masih berwarna hijau. Tapi, meski belum matang secara sempurna, rasanya tetap manis walau tak semanis yang berwarna merah. Arumi sangat senang sekali melihat Raffiski yang antusias memenuhi ngidamnya. Bahkan sekarang lelaki yang menjadi pemimpin di perusahaan ternama itu, harus menjadi koki dadakan untuk istrinya. Nasi goreng, ya, tanya Raffiski memastikan keinginan Arumi. Iya, aku pengen makan nasi goreng buatan suamiku, ujar Arumi sembari tersenyum malu-malu. Raffiski membalikkan badan, bibirnya ikut ketarik. Ada rasa bahagia gitu Arumi menyebut, suamiku, tapi Raffiski menganggap hal itu mungkin biasa saja. Dia berpura-pura asyik mengutak-atik handphone untuk mencari cara membuat nasi goreng dari YouTube. Jadi Arumi tak menyadari, kalau Raffiski berbalik karena menyembunyikan senyum. Sudah dapat resepnya. Sudah, sekarang tinggal menyiapkan bahan-bahan. Mau aku bantu? Tawar Arumi. Raffiski menggeleng. Kamu duduk saja. Jadi penonton aku masak, ujarnya dengan tersenyum hangat. Arumi terus saja memperhatikan Raffiski yang berkutat dengan bahan dapur. Mengiris bawang dalam ukuran tebal, serta sayur sawi yang dipotong tak beraturan. Ia memaklumi saja, karena mungkin ini pertama kali Raffiski memasak. Ternyata masak itu capek juga ya. Butuh tenaga. Mataku bahkan sampai berair seperti ini, adunya. Arumi terkekeh, melihat Raffiski kepayahan mengiris bawang merah dengan mata yang perih. Makanya, seorang suami harus bisa menghargai masakan istrinya. Raffiski menoleh ke arah Arumi yang duduk anggun di meja makan. Iya, aku akan selalu makan masakan kamu. Setelahnya tak ada pembicaraan lagi. Raffiski fokus dengan tutorial yang ada di YouTube, mengikuti setiap langkah demi langkah. 3 jam kemudian, makanan baru tersaji. Ia menyeka keringat yang mengucur di dahi, ternyata memasak lebih melelahkan daripada pekerjaan kantor. Arumi, panggil Raffiski lembut karena ia tertidur menelungkupkan wajah di meja makan, saking bosannya menunggu makanan selesai dibuat. Arumi, panggilnya lagi sedikit keras. Namun, masih dengan sangat lembut mengguncangkan tubuh itu secara pelan. Ia menggeliat, kemudian membuka mata, dan segera tersadar. Ah iya, maaf mas. Aku ketiduran. Tidak apa-apa. Nasi goreng terhidang di meja makan dengan tampilan yang menggiurkan, ditambah bau sedap menguar memenuhi ruangan. Wah, Arumi takjub melihat makanan itu. Ternyata Raffiski benar-benar membuatkannya, demi permintaan Arumi. Walau memakan banyak waktu dan tenaga, Raffiski sedikit deg-degan ketika Arumi menyendokkan dan memasukkan makanan ke dalam mulut. Jujur dia juga belum tahu seperti apa rasanya, sebab tak mencicipi terlebih dulu. Gimana? Tanya Raffiski meminta penilaian. Coba saja sendiri. Jawab Arumi tersenyum kecut. Jujur saja, enak atau tidak? Kita tidak boleh mencela makanan. Pernyataan Arumi menambah keyakinan, kalau ternyata masakannya tidak enak. Satu suapan yang masuk, langsung membuat matanya melebar lalu berlari menuju wastafel, memuntahkan makanan yang belum tertelan. Asin, celutuknya, segera mengambil air minum. Arumi tertawa lepas melihat wajah Raffiski yang merem melek. Tadi kamu masukkan garamnya berapa sendok? Tutorialnya 1 sendok teh, tapi karena aku pikir gak bakalan berasa, ya sudah aku masukkan saja sampai 1 sendok makan, jawab Raffiski dengan polosnya. Arumi seketika tertawa lagi. Padahal nasi yang dibuat tidak banyak, cuman 1 piring ukuran sedang. Pantasan rasanya kayak air laut. Ya sudah, kamu jangan makan yang ini. Aku buatkan yang baru saja. Raffiski menyingkirkan piring tersebut dari hadapan Arumi. Mulai kembali mengeluarkan bahan-bahan yang masih tersisa. Tapi hal itu segera dicegah dan dia menggeleng. Aku sudah tidak mau nasi goreng lagi. Sekarang, Mas istirahatlah, ini sudah malam. Yakin? Arumi mengangguk mantap. Tapi kamu belum makan, khawatirnya. Aku makan roti saja. Raffiski pun segera membuka lemari, mengeluarkan roti beserta selai stroberi. Tak lupa juga membuatkan Arumi susu. Dia hanya memperhatikan Arumi yang makan, sebab tadi dirinya sudah makan. Keharmonisan keluarga seperti inilah yang Arumi inginkan. Namun setiap hal manis, selalu saja ada yang kurang. Dia ingin mendengarkan Raffiski mengatakan cinta kepadanya.
Suatu saat nanti, Arumi berharap suaminya itu akan mencintai seperti kekasih di luar sana. Arumi, iya, jawabnya sambil memakan roti. Hari ini aku bertekad akan belajar mencintaimu. Nada yang terdengar kesungguhan, membuat Arumi tersenyum. Sudah banyak perubahan dalam diri Raffiski dan ia sangat senang akan hal itu. Setelah berbincang serius dengan keluarganya, orang tua Asker setuju buat melamar Faisa. Mereka yang sudah kenal baik terhadap gadis itu, tak keberatan dengan status finansial. Terpenting hatinya baik dan berpendidikan itu saja. Sebagai syarat utama menjadi menantu di keluarga tersebut. Sekarang Asker semakin percaya diri untuk meminang Faisa. Apalagi setelah mendapat dukungan keluarga. Diterima atau tidak terserah akan hasilnya. Asker hanya ingin membuktikan bahwa dia sangat serius dan tidak main-main akan cintanya. Besok kita akan menemui Faisa. Rumahnya masih di tempat yang dulu kan. Setelah melalui perbincangan yang panjang, tibalah Aidin menanyakan kediaman Faisa. Asker tercekat, baru disadari bahwa dia belum tahu di mana tempat tinggalnya setelah diusir. Asker tidak tahu, Pak. Dulu Faisa memang tinggal di situ, tapi sudah diusir oleh Gibran. Sebelumnya ia sudah menceritakan keluarga Faisa, dan tak ada yang ditutupi tentang masa lalunya. Kalau kayak gini, bagaimana kita bisa melamar Faisa untuk kamu? Sedangkan di antara kita tidak ada yang tahu Faisa tinggal di mana. Gina menatap putra sulungnya yang bingung. Asker akan mencari Faisa, Ma. Jawabnya dengan suara lemah. Aku akan bantu kakak, ujar Altan bersemangat. Tidak perlu, kamu fokus kuliah saja. Kakak tidak mau lihat nilai kamu jelek di semester ini. Altan tetap saja ngotot ingin membantu. Dia mengeluarkan berbagai alasan dan menjamin hal itu tidak akan memengaruhi nilainya. Walaupun kuliah kedokteran sangatlah padat, dan ia sebenarnya tak yakin akan hal itu, tapi Altan akan berusaha mencari waktu luang untuk membantu Asker. Benar kata kakakmu, kamu tidak usah ikut membantunya. Ditakutkan nanti tidak bisa fokus buat kuliah. Biarkan Asker saja yang mengurus percintaannya sendiri, putus Tuan Besar Aidin. Jika Papa sudah mengatakan demikian, tak ada yang bisa membantah. Dia terkenal cuek dengan setiap permasalahan. Namun, bukan berarti menyepelekan. Pembawaannya yang tenang, tak ingin membesarkan situasi. Asker kembali menerawang setiap pertemuannya dengan Faisa. Ia akan mulai mencari ke rumah yang lama. Siapa tahu ada seseorang yang bisa ditanya tentang keberadaannya sekarang. Keesokan hari, Asker segera pergi ke sana. Awalnya ingin menelepon Raffiski, berharap lelaki tersebut mengetahuinya. Tapi segera mengurungkan niat mengingat pria itu sedang proses mengikhlaskan. Tak baik jika kembali mengungkit Faisa di hadapannya. Ini masalah Asker dan tak harus ditimpakan kepada Raffiski. 5 menit, memperhatikan dari dalam mobil dengan jarak cukup jauh. Tak terlihat jika rumah tersebut dihuni seseorang, dan nampak sangat sepi. Pak, saya boleh bertanya? Asker menurunkan kaca jendela mobil, gitu ada seorang warga lewat dari samping. Mau nanya apa? Itu, tunjuknya pada sebuah bangunan, rumah yang bercat biru di ujung sana. Siapa pemiliknya? Tanya Asker berbasa basi. Oh itu, dulunya si Neng Faisa, tapi sekarang sudah berubah alih kepemilikan rumah tersebut atas nama Gibran. Dia mengaku kakaknya Neng Faisa dan memiliki hak waris terhadap rumah itu, jelasnya. Apa Gibran yang sekarang tinggal di sana? Iya, dia beserta 3 orang laki-laki. Kayaknya sih temannya, tapi selama seminggu ini saya tidak melihat keberadaan mereka di rumah itu. Oh, iya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Lelaki tersebut ingin kembali melanjutkan jalan, dan tak sengaja melihat ke arah yang berlawanan. Kaca mobil yang sudah tertutup segera diketuk berulang kali. Kenapa, Pak? Itu, tunjuknya ke belakang mobil Asker. Dia salah satu temannya Gibran. Anehnya gitu mendengar penuturan bapak tersebut, orang itu langsung menancap gas dan melajukan motor dengan berbalik arah. Asker sempat melihat sekilas. Merasa familiar. Motor itu kalau gak salah, sudah dia lihat dari tadi sewaktu ingin berangkat ke sini. Bapak yakin itu temannya Gibran? Iya, saya yakin sekali, tapi kenapa dia malah kabur ya? Bingungnya. Kemudian menatap Asker. Anda ini sebenarnya ada maksud apa kok menanyai rumah itu? Ia pun segera memperkenalkan diri, agar bapak itu tak menaruh curiga kepadanya. Saya teman Faisa.
Nama saya Asker. Nanti kalau Bapak melihat Faisa ada di rumah itu, tolong hubungi saya. Sebentar saya tuliskan nomornya dulu. Asker segera meraih tas kerja yang selalu tersedia kertas dan pulpen, lalu menyerahnya ke bapak tersebut. Kalau gitu saya pergi dulu. Assalamualaikum, pamitnya. Waalaikumsalam. Selama di perjalanan, Asker terus memikirkan tentang lelaki misterius tadi. Seingatnya ia sering melihat lelaki tersebut. Namun tak curiga sedikit pun, kalau orang itu sering mengikutinya. Berarti selama ini ada mata-mata Gibran yang mengawasiku. Asker menyimpulkan, dia sangat yakin kalau Faisa pasti akan dalam bahaya, selama Gibran masih menaruh dendam. Kemana aku harus mencarimu? Tanyanya gemetar, sedangkan tadi tak sempat mengejar orang yang membuntuti, karena sudah keburu kabur dengan cepat. Bersambung.